Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Bait Muslim dari BCKR Inggris. Di sini saya akan mewawancarai salah satu atlet berprestasi dari Kota Semarang. Mungkin bisa untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arsad, umur 25 tahun, asal dari Genuk, dari Puslada Pencak Silat IMSI Kota Semarang. Baik, terima kasih. Langsung saja saya mulai. Cabang olahraga yang Anda ikuti? Dari cabang olahraga yang saya ikuti, saya di cabur olahraga pencak silat. Mungkin prestasi tertinggi yang pernah diraih? Untuk prestasi selama ini yang sudah saya raih, yang paling tertinggi diantaranya juara 2 dalam kejuaraan pencak silat di UNS Solo, dan prestasi terakhir untuk bulan tahun kemarin juara 2 pada kejuaraan wilayah Jawa Tengah di Sragen bulan September 2021. Baik, kemudian selanjutnya program latihan yang selama ini dari tim Puslada Kota Semarang. Untuk program dari tim Puslada Pencak Silat Kota Semarang selama ini masih berjalan. Jadi dulu sejak bulan sekitar Maret 2019 sampai sekarang masih tetap berjalan. Kemudian ini kan beberapa tahun terakhir ada COVID-19. Kemudian program latihan dari Puslada Kota Semarang untuk selama masa pandemi ini seperti apa? Jadi untuk program di IMSI Kota Semarang di masa pandemi yang kita alami seperti ini, untuk latihan masih tetap berjalan, cuman dengan beberapa cara, diantaranya dengan latihan mandiri, terus ada juga latihan daring dengan online. Kemudian untuk bisa masuk ke tim Puslada itu atau seleksi apa saja yang biasa dilakukan untuk bisa masuk ke tim itu? Jadi untuk masuk ke tim Puslada IMSI Kota Semarang itu yang saya lalui itu sangat-sangat panjang. Jadi bertahap, diantaranya dari seleksi regional dari dalam perguruan, terus ada seleksi kota, dan di kota itu masih ada penyaringan lagi. Berarti setelah seleksi kota itu yang diambil bukan cuma satu, ada beberapa atlet, maksudnya satu kelasnya ada yang double atau 3 orang gitu. Ada di yang kemarin itu ada beberapa kelas yang double, karena di situ masih ada pantauan-pantauan yang atlet-atlet potensial dari luar dipanggil untuk mengikuti latihan gabungan di Puslada, dan setelah itu diseleksi lagi untuk perampingan kelas. Kemudian tadi kan katanya selama masa pandemi latihan dilakukan secara mandiri atau daring. Itu kan tentunya pasti akan ada rasa bosan atau rasa capek lah karena latihan sendiri. Kemudian untuk cara Anda mengatasi stres itu bagaimana? Jadi benar sekali, karena di masa panjang, masa transisi pada latihan itu pasti rasa bosan, rasa males itu pasti menghampiri. Nah, dari situ cara saya untuk menghadapi hal-hal seperti itu, diantaranya saya sering melakukan kegiatan yang di situ menyenangkan hati. Terus saya juga selalu ingat komitmen yang sudah saya buat dalam melalui program latihan itu, dan juga melakukan refreshing. Jadi setelah latihan apapun itu, terus jadwal latihan kosong, nah di situ ada waktu untuk kita cari refreshing. Berarti kalau seumpama Anda tidak berangkat
ada jadwal latihan, Anda tidak berangkat, apa konsekuensi dari pelatih? Jadi untuk konsekuensi pelatih itu gini ya, pelatih itu di IPSI itu fleksibel. Jadi di situ menghimbau ketika tidak bisa melakukan jadwal latihan, minimal ada komunikasi. Jadi melakukan komunikasi untuk mengganti jadwal latihan. Jadi tidak ada omongan muni tidak latihan, tapi mengganti di waktu lain untuk jadwal program latihan itu. Kemudian mungkin peran dari pelatih atau tim itu sendiri menurut Anda bagaimana? Peran seorang pelatih dan tim di khususnya di IPSI Kota Semarang, jadi di situ perannya sangat besar sekali. Karena bagi saya seorang pelatih itu adalah nahkoda, yang mana seorang pelatih itu menghantarkan atlet-atletnya untuk menjadi juara. Terus peran dari tim itu sendiri bagi saya itu juga sangat besar, karena di situ untuk penyemangat kita dalam melakukan atau menghabiskan program latihan yang diterangkan dari pelatih. Kemudian motivasi Anda untuk bisa terus berprestasi apa? Motivasi saya untuk selalu berprestasi itu, saya berkeyakinan dan saya berkomitmen untuk selalu giat berlatih, disiplin, dan jawab apa yang sudah di depan saya atau ditanggung jawabkan kepada saya. Selama Anda menjadi atlet, apakah Anda pernah mengalami cedera? Terus cedera berat apa yang pernah mungkin menghantui sehingga Anda takut untuk melakukan melanjutkan olahraga itu lagi? Adapun cedera yang pernah saya alami selama menjadi pesilat, cedera yang paling besar itu saya pernah patah tulang di tulang jari tangan. Jadi tapi hal semacam itu tidak menjadi suatu pembatas atau halangan. Jadi untuk melakukan prestasi di situ saya lupakan hal-hal seperti itu. Mungkin dari tim Puslada itu kan berarti di bawah naungan IPSI atau KONI ya. Terus untuk peran dari organisasi dari KONI atau IPSI untuk mendorong para atletnya untuk terus berprestasi itu apa? Jadi peran KONI di Kota Semarang itu selama ini sangat luar biasa sekali. Jadi dari KONI sangat mendukung untuk jalannya di Puslada Kota Semarang, khususnya di olahraga pencaksilat. Di antaranya selama ini KONI memberikan fasilitas yang sangat lengkap. Di antaranya memberikan tempat latihan yang sangat nyaman, terus fasilitas alat-alat latihan yang begitu memadai untuk terjadinya mendukung prestasi kami. Kemudian dari tim pelatih untuk membentuk mental dari para atletnya itu seperti apa? Pelatih untuk mendukung mental dari atletnya itu sering kali diagendakan kegiatan untuk uji coba. Di antara itu melatih teknik yang sudah didapat, sudah dilatih, fisik yang sudah dilatih, terus taktik strategi juga yang diarahkan oleh pelatih di pencaksilat. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga Anda kedepannya bisa berprestasi lagi, tetap semangat dan Amin. bawa nama Kota Semarang